Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Parmi. Ya, Mohon maaf ini Bu Lili, saya mengganggu waktu sorenya Bu Lili. tidak apa-apa Bu. Ini kebetulan ini loh, saya juga lagi waktu senggang ini. Eh, jadi intinya ini kita mau membahas apa ya Bu? Begini Bu, jadi salah satu murid saya itu Bu, ada yang tidak fokus Bu ketika saya memberikan tugas. Nah, anak ini jadi kayak troublemaker gitu loh Bu di kelasnya. Jadi kalau dikasih tugas, tugasnya belum selesai, dia selalu mengajak teman yang lain untuk bercerita. Nah, hal ini membuat anak-anak yang lain juga terganggu sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu, Bu Lili. Oh, begitu ya Bu Parmi. Jadi ini Bu Parmi itu punya satu murid. Ini Benar, yang Bu. tidak fokus tadi ya menurut ceritanya Bu Parmi. Iya, Dan karena tidak fokusnya ya otomatis tugasnya jadi keteteran gitu ya. iya, Dan yang luar biasanya lagi menurut Bu Parmi tadi berimbas ke siswa yang lain. Itu ya. iya. Jadi hari ini nanti kita ngobrol ya, saya pingin tahu ceritanya lebih detail bagaimana. Dan Iya. nanti di akhir obrolan kita ini, saya mau tahu juga apa yang diharapkan Bu Parmi dari obrolan ini. Seperti itu ya Bu Parmi? Benar Bu Lili. Jadi saya itu ingin apa ya Bu, semacam ada solusi loh Bu, supaya anak ini gimana bisa fokus dalam mengerjakan tugasnya dan teman-teman yang lainnya ini tidak terganggu gitu loh Bu Lili. Baik, baik Bu Parmi. Jadi ini siswanya itu tidak fokus saat diberikan tugas, Betul. sehingga yang lain itu menjadi terganggu seperti itu, nggih? Iya Bu. Nah, sekarang coba ceritakan lagi Bu Parmi secara detail kondisi-kondisi yang dialami oleh siswa dari Bu Parmi tadi. Begini Bu, siswa ini saya ini sebenarnya itu anaknya itu tergolong apa ya Bu, di atas rata-rata lah Bu, maksudnya pinter gitu daripada teman-teman yang lain. Kalau saya kasih tugas apa mendengarkan penjelasan saya misalnya itu dia bisa. Kalau saya kasih tugas untuk mengerjakan ke depan bisa. Namun ketika saya memberikan tugas mandiri ya Bu, nah itu dia tidak fokus di situ Bu. Jadi sebelum tugasnya selesai itu pasti dia itu akan ke sana ke sini jawel-jawel temannya untuk bercerita kayak segini Bu. Hehehe, tadi pagi loh aku ketemu ini, kemarin aku lo mancing. Nah, seperti itu Bu, sering menceritakan pengalaman yang dia alami kemarin ketika pulang sekolah atau tadi pagi di rumah. Nah, kalau temannya diajak seperti ini kan otomatis antusias mengikuti cerita itu. Jadi teman-temannya ini satu kelas nggak mengerjakan tugas sehingga saya tuh mesti memperingati sudah selesai belum tugasnya seperti itu terus Bu. Iya ya Bu Parmi. Jadi ini ya, menurut Bu Parmi tadi ya, siswa tersebut itu sebenarnya mampu ya dalam Iya, pembelajaran. Ya betul ya. iya, Namun ada yang kurang seperti cerita Bu Parmi tadi bahwa anak tersebut itu sulit untuk konsentrasi karena lebih memilih menceritakan pengalamannya ataupun apa ya rencana-rencana apa yang dia lakukan itu kepada teman-temannya. Seperti itu ya Bu. iya Bu, betul begitu. Eh, Kalau demikian Bu Parmi, ini kan Bu Parmi itu yang tahu detail ini ya siswanya itu seperti apa. Kalau menurut Bu Parmi ya nih, bagaimana sih biar anak tadi itu konsentrasinya penuh? Apa sih yang kira-kira bisa Bu Parmi lakukan? Hmm, apa ya Bu Lili? Sepertinya kalau menurut saya apa ya yang seperti saya perlukan? Ini Bu, apa namanya? Saya mau mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Mungkin seperti Wah, itu Bu Lili. luar biasa itu Bu Parmi, bagus. Ya, bagus sekali. Jadi tadi Bu Parmi mau merencanakan mengintegrasikan pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional dalam pembelajarannya
dan mau menciptakan iklim budaya positif di sekolah ya, terutama Iya. di kelasnya Bu Parmi. Ya, seperti itu. Kalau saya boleh tahu ini Bu Parmi, kompetensi sosial emosional yang seperti apa ini yang ingin Bu Parmi terapkan di pembelajaran Bu Parmi untuk mengatasi anak ini tersebut? Gini ya Bu, saya sebenarnya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosionalnya, terutama yang kesadaran diri dan manajemen diri begitu Bu Lili. Wow, langkah yang tepat ini, bagus Bu Parmi. Jadi jenengan itu mau yang pertama langkahnya mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosionalnya itu lewat kesadaran dirinya anak dulu dan manajemen dirinya anak dulu dalam pembelajaran ibu tentunya. Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Nih, kalau menurut Bu Parmi, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Kira-kira kalau menurut saya yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial kesadaran diri itu seperti ini Bu. Saya akan membuat ini ya Bu, apa namanya roda emosi Bu. Jadi saya itu berencana membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Jadi nanti ketika anak-anak datang, mereka akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Mungkin begitu Bu Lili? Wow, bagus sih Bu Parmi itu. Jadi ini Bu Parmi itu rencananya mau membuat roda emosi untuk menumbuhkan apa ya tadi kesadaran diri anak-anak ya. Dia Iya, menemukan kesadaran dirinya. Seperti itu nggih. iya. Kemudian menurut Bu Parmi, apa yang bisa Bu Parmi lakukan agar anak tersebut itu mampu memanajemen dirinya dengan baik? Hmm, sepertinya ya Bu Lili, kalau menurut saya pada kegiatan awal pembelajaran, saya itu perlu melakukan teknik stop sehingga anak itu mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka gitu. Nah, mungkin selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakan pada hari tersebut. Jadi, anak ini akan mendapatkan tempat untuk menceritakan unek-uneknya. Nah, dengan ini, setelah mendapat tanggapan dari temannya, menceritakan seluruh pengalamannya, ini mungkin nanti dia tidak terpancing lagi untuk bercerita ketika saya memberikan tugas. Mungkin seperti itu, Bu Lili, dengan memberikan ruang untuk anak-anak bercerita. Jadi yang saya tangkap gini ya, jadi Bu Parmi ini akan merencanakan di kegiatan awal pembelajaran, ya, tadi mengajak anak-anak untuk melakukan teknik stop, ya. Terus Ya. di situ Bu Parmi mau memberikan kesempatan pada murid tersebut untuk bercerita tentang pengalamannya dan perasaan yang dialaminya, seperti itu ya Bu? Iya, Bu. Kemudian ini Bu Parmi, tadi kan Bu Parmi berbicara tentang menciptakan iklim positif atau yang lebih tepatnya budaya positif di kelas. Menurut Bu Parmi, kalau dipikir-pikir ini ya, Iya. eh, kalau untuk menciptakan iklim positif itu bagaimana cara menerapkannya Bu di yang pas untuk di kelas jenengan itu bagaimana? Begini Bu Lili, sebenarnya di kelas itu sudah ada keyakinan kelas, cuma ya itu mungkin belum sepenuhnya mengena. Jadi mungkin saya akan melakukan merevisi keyakinan kelas saya, memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak temannya bercerita ketika diberi tugas itu akan mengganggu dan tugasnya tidak akan selesai. Dan juga mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi. Seperti itu Bu Lili mungkin. Oke, oke. Jadi gini ya, menurut Bu Parmi tadi Bu Parmi akan yang pertama Bu Parmi itu pastinya sudah punya keyakinan kelas kalau menurut cerita Bu Parmi tadi. Jadi ini mau Iya, direvisi gitu ya, atau iya, lebih tepatnya ditambahkan gitu ya, yang iya, sesuai gitu. Terus nanti Bu Parmi juga mau melaksanakan restitusi bersama siswa tersebut, seperti itu ya. iya,
Iya Bu, seperti itu. Oke, oke. Jadi ini Bu Parmi itu sebenarnya sudah tahu ya. Ini kalau boleh saya merangkum ini ya. Masalah muridnya Bu Parmi tadi berdasarkan anak yang tidak fokus sesuai dengan cerita Bu Parmi ini berarti Bu Parmi ini sebenarnya mau melaksanakan dua hal tadi ya. Yang Iya pertama Bu. pembelajaran KSE betul. Jadi Iya, mau membuat apa roda emosi itu ya. iya, iya, iya. Terus Bu Parmi juga mau menciptakan iklim positif dengan cara merevisi keyakinan kelas dan mau melaksanakan segitiga restitusi. Itu ya Bu. Eh, Iya. kalau misalnya kedua hal tersebut ya mau dilakukan nih, apakah eh, dari kedua hal tersebut kira-kira Bu Parmi yang urgent ini, yang mau segera dilaksanakan itu yang mana ya? Hmm, kalau menurut saya ya Bu, karena hal ini notabene itu tidak memerlukan banyak waktu ya Bu. Jadi mungkin saya akan melakukan kedua-duanya sekaligus Bu. Gimana kalau menurut Bu Lili? Kalau menurut saya, ya idenya Bu Parmi itu udah sangat bagus. Jadi Bu Parmi itu mau melaksanakan keduanya ya sekaligus. Benar Bu. Kalau menurut Bu Parmi, ini hal ini mau dilakukan sendiri apa mau perlu bantuan? Kalau perlu bantuan itu bantuan siapa Bu Parmi? Eee, Gini ya Bu, karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas saya, jadi yang bisa membantu saya ya murid-murid di kelas saya. Nah, untuk itu saya dan anak-anak akan membuat roda emosi untuk merevisi keyakinan kelas, eee, supaya setiap anak ini bisa menyadari nilai dan perannya. Jika anak-anak yang membuat sendiri, mereka akan berkomitmen untuk menjalankan keyakinan tersebut. Menurut saya begitu, Bu. Baik, jadi gini ya, menurut Bu Parmi tadi yang dapat membantu Bu Parmi dalam pelaksanaan langkah-langkah yang akan dilakukan tadi ya semua anggota kelas dari Bu Parmi ya. Ya. Baik nih, menurut saya ini apa yang bisa Bu Parmi nih simpulkan, apa yang Bu Parmi bisa dapatkan dari percakapan kita hari ini? Eee Gini ya, Bu, jadi untuk membuat anak yang tidak fokus tadi supaya fokus, saya bisa membuat, tadi roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran sehingga anak tersebut tidak terpancing bercerita ketika diberikan tugas. Kemudian saya akan merevisi keyakinan kelas dan juga melaksanakan segitiga restitusi, Bu Lili. Luar biasa Bu Parmi. Terus nih, saya tanya lagi, kira-kira kapan ya mau dimulai ya? Sepertinya besok. Besok saya sudah dapat memulai untuk membuat roda emosi dan merevisi keyakinan kelasnya. Saya juga memberikan kesempatan bercerita untuk anak-anak di awal pembelajaran. Kan sudah bisa langsung dilaksanakan. Dan juga saya bisa melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut, Bu Lili. Luar biasa. Sebenarnya ini langkah-langkahnya kita sudah ketemu ya. Kita udah sampai di titik temu ini. Eh, kalau demikian, apalagi yang bisa saya bantu ini ya. Kita sudah titik temu. Jadi harapannya saya Bu Parmi melakukan penerapan KSE dalam pembelajaran dulu ya. Dan tadi mau merevisi keyakinan kelas. Setelah itu mau menerapkan segitiga restitusi. Nanti kita jumpa lagi deh kalau Bu Parmi sudah melakukannya. Nanti saya tunggu ya kabarnya. Iya, Bu Lili. Waduh, terima kasih banyak Bu Lili. Saya jadi apa ya, tercerahkan begitu Bu Lili. Iya, sama-sama Bu Parmi. Semoga bisa membantu. Ini saya tunggu kabar baiknya ya dari Bu Parmi ya. Iya ya Bu Lili. Ya, untuk obrolan ini bisa kita akhiri ya Bu ya. Iya Bu Lili, Ya, terima terima kasih kasih. banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lili.